Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para pencari keadilan. Bertemu lagi dengan saya Ivan Pranaputra di podcast Pengadilan Negeri Raha. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Raha, Bapak Muhammad Aulia Sifa. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Ivan. Bagaimana Pak, keadaannya sehat Pak? Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sidang elektronik yang sebelumnya di podcast episode bulan Mei tahun 2022 sudah dibahas. Penasaran kan kenapa kita bahas lagi? Makanya tetap stay tune di podcast Pengadilan Negeri Raha. Langsung saja Pak Aul. Ya. Tapi sebelum terlalu jauh Pak Aul, sebenarnya sidang elektronik itu apa sih Pak? Sidang elektronik itu adalah serangkaian memeriksa dan mengadili perkara pengadilan dengan bantuan media, informasi, dan komunikasi. Sepengetahuan saya Pak, di bulan episode podcast di bulan Mei tahun 2022 itu dasar hukum dari sidang elektroniknya itu Perma nomor 1 tahun 2019 Pak. Iya betul. Kemudian di bulan Oktober kalau tidak salah itu ada perubahan ya Pak, betul ya? Iya, Pak? betul. Perma nomor 7 tahun 2022. Betul. Dari perubahan itu apa ya Pak perbedaannya Pak? Yang menjadi pembedanya bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, setelah mediasi dinyatakan gagal oleh mediator, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan pada saat pembacaan gugatan majelis hakim menawarkan kepada pihak tergugat, oleh karena pihak penggugat sebetulnya sudah setuju melaksanakan persidangan secara elektronik pada saat pendaftaran, apakah tergugat itu berkenan untuk bersidang secara elektronik atau tidak. Dan apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan secara elektronik. Kemudian, jika kita mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 7 2022 yang mengubah beberapa ketentuan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, setelah mediasi dinyatakan gagal oleh mediator, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, majelis hakim tidak lagi menawarkan kepada para pihak untuk apakah hendak mengajukan persidangan secara elektronik atau tidak. Tapi tetap diberitahukan apakah persidangan mau dilaksanakan secara elektronik atau tidak. Kemudian apabila dari pihak tergugat ada yang berkeberatan, nah tergugat ini adalah dari kalangan masyarakat di luar pengguna terdaftar. Apa itu pengguna terdaftar? Pengguna terdaftar itu adalah advokat atau kurator atau pengurus. Jadi ini adalah masyarakat biasa di luar pengguna terdaftar dan dia keberatan untuk dilaksanakannya persidangan secara elektronik, maka khusus persidangan secara untuk penggugat, persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik. Penggugat nanti tetap akan mengajukan replik dan kesimpulannya secara elektronik. Namun untuk tergugat yang tidak setuju dilaksanakannya persidangan secara elektronik, yang bersangkutan pada saat kesempatannya, yakni jawaban, duplik, dan kesimpulan, hadir di persidangan, menitipkan hard copy dan soft copy jawaban, duplik, dan kesimpulan tersebut di meja PTSP, dan nanti meja PTSP akan menyerahkan hard copy dan soft copy-nya kepada panitera pengganti. Kemudian nanti panitera penggantinya yang membantu untuk mengunduhkan. Jadi itu perbedaannya. Jadi persidangan pada intinya tetap dilaksanakan secara elektronik. Jadi separuh elektronik, separuh itu tatap muka. Namun yang mengunduhkannya nanti tetap pihak panitera penggantinya.
Kalau yang tadi Perma nomor 1 tahun 2019, apabila ada salah satu pihak yang tidak berkenan untuk dilaksanakannya persidangan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara tatap muka atau offline secara utuh. Oke, baik Pak Aulia. Sedikit Pak, mundur sedikit Pak. Berarti kita berbicara tentang perkara perdata Pak ya. Perkara perdata. Nah, berarti kalau tidak setuju tetap dilaksanakan secara elektronik. Iya, betul. Bagaimana pada umumnya ya Pak, kalau perkara perdata itu banyak pihak tergugat khususnya tidak hadir. Bagaimana kalau pihak tidak hadir Pak dan ingin mengajukan duplik gitu? Berarti dia tidak dapat repliknya. Dari mana Pak dia bisa mengetahui untuk menjawab replik dari penggugat itu Pak? Ya, bagaimana kasusnya apabila ada tergugat yang tidak hadir, apakah persidangan bisa dilaksanakan secara elektronik? Karena berdasarkan Perma 1 tahun 2019 kan tidak bisa apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir, begitu ya Mas Ivan? Betul ya? Pak, maksud saya Dilaksanakan secara elektronik. Dan terkait duplik, bagaimana pihak tergugat yang tidak setuju persidangan secara elektronik ini dia bisa mendapatkan isi dari replik tersebut, begitu kan ya Mas Ivan? Betul Pak Aulia. Nah, jadi begini, untuk pihak yang tidak hadir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022, yang bersangkutan itu dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab dari gugatan atau membantah dari gugatan pihak penggugat. Berbeda tadi Perma nomor 1 tahun 2019, artinya persidangan dilaksanakan secara offline. Namun kalau Perma 7 2022, apabila ada yang pihak yang tidak hadir, jadi tidak dimintakan pendapatnya apakah setuju atau tidak untuk persidangan secara elektronik. Apabila ada yang setuju dan ada yang tidak setuju persidangan secara elektronik, maka yang setuju persidangan secara elektronik dilaksanakan secara elektronik. Yang tidak setuju datang langsung ke pengadilan yang tadi saya sebutkan melalui meja PTSP. Meja PTSP akan menyerahkan dokumen soft copy dan hard copy-nya kepada panitera pengganti dan dibantu diunggah. Untuk tergugat yang tidak setuju persidangan secara elektronik, maka bagaimana dia bisa mengajukan dokumen dupliknya sementara dia tidak melaksanakan persidangan secara elektronik? Bagaimana dia bisa tahu isi replik dari pihak penggugat? Jadi berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2022, untuk tergugat yang tidak setuju persidangan secara elektronik, maka nanti untuk agenda duplik, replik dari pihak penggugat itu akan diserahkan kepada tergugat dengan surat tercatat yang dilaksanakan oleh jurusita pengadilan. Berarti menggunakan relas juga Pak ya? Relas, iya. Dilampirkan replik. Iya, relas melampirkan replik. Oke, ke alamat terkait dari tergugat itu Pak ya? Iya. Siap. Selanjutnya Pak, di dalam proses beracara perdata untuk pemeriksaan bukti suratnya untuk mekanisme sidang elektronik di Perma yang baru ini gimana Pak? Terkhusus untuk pihak yang tidak setuju Pak terhadap sidang elektronik. Terkhusus untuk pihak yang tidak setuju. Ya sekalian aja ya pihak yang setuju juga ya, karena ini juga diatur. Jadi kalau Perma nomor 1 tahun 2019 itu pada saat proses pembuktian bukti tertulis itu tidak ada mengunggah dokumen tertulis ke dalam aplikasi e-court. Dan untuk pihak yang setuju persidangan secara elektronik, yang bersangkutan melampirkan pembuktian secara tertulis atau bukti tertulisnya sebelum persidangan dimulai, dia unggah terlebih dahulu ke aplikasi e-court bukti suratnya. Misalnya dia posisinya penggugat bukti P1 sampai P5, yang mana P1 itu misalnya ada 5 lembar. Nah dari 5 lembar itu semuanya diunggah di dalam satu folder tertulis P1, apa judulnya, sudah di matre, sudah di leges dari pihak kantor pos. Dan bagaimana cara mengunggahnya? Mengunggahnya menggunakan scan atau cam scanner, kan bisa sekaligus ya. Misalnya 5 ya, kalau 5 yang dihadirkan 5, nanti pada saat persidangan diperlihatkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, dan majelis hakim memeriksa dokumen bukti tertulis yang akan dijadikan bukti tertulisnya dengan apa yang telah diupload di dalam aplikasi e-court itu sendiri. Apabila cocok
maka ya diverifikasi dan cocok. Nah, untuk pihak tergugat yang tidak setuju dilaksanakannya persidangan secara elektronik, sama seperti tadi. Jadi pada saat sebelum dimulainya persidangan, pihak tergugat ini terlebih dahulu men-scan semua dokumen tertulisnya menggunakan aplikasi scan atau cam scanner. Kemudian aplikasi scan atau cam scanner yang sudah dia scan itu dokumen-dokumen tertulisnya dititipkan melalui meja PTSP, nanti dibantu diunggah oleh panitera pengganti yang membantu jalannya persidangan. Jadi tetap mekanismenya diunggah bukti tertulisnya. Hanya saja ada yang diunggah sendiri oleh pihak, ada yang diunggah oleh panitera pengganti gitu. Berarti tetap toh Pak ya, harus datang ke PTSP bagian perdata untuk dibantukan oleh pegawai untuk diuploadkan di e-court Pak ya. Iya, dia pada aplikasi e-court. Selanjutnya Pak, untuk pemeriksaan saksi dalam hal ini misalkan kan kita di Raha ingin mengajukan saksi dan kebetulan saksinya ada di Jakarta Pak. Karena keterbatasan biaya untuk mendatangkan saksi atau ahli tersebut, keterbatasan waktu, apakah diakomodir Pak dalam hal ini mekanisme atau administrasinya untuk bisa via jarak jauh, mungkin Zoom Pak, via Zoom dari Jakarta mungkin jadi kemudian diperiksa di PN Raha, apakah ada mekanismenya Pak? Ya, di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 juga sebetulnya sudah diatur juga di dalam Perma nomor 1 tahun 2019 terkait inilah kemudahan ya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam kasus ada saksi atau ahlinya di Jakarta, pihak mau menghadirkan ke Raha itu biayanya cukup mahal ya Mas Ivan ya, apalagi dahulu tuh ada pandemi corona, tidak mudah untuk terbang ya kan, untuk dihadirkan. Nah, Perma tentang e-court baik 1 2019 maupun 7 2022 itu memberikan kemudahan untuk saksi atau ahli. Namun tetap yang bersangkutan, saksi atau ahli tersebut, misalnya dia berada di Jakarta Selatan, hadir dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melapor bahwa saya akan memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli di Pengadilan Negeri Raha pada jam sekian. Nanti bagian IT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkoordinasi dengan bagian IT di Pengadilan Negeri Raha untuk melingkan Zoom-nya. Jadi nanti saksi atau ahlinya bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan didengarkan keterangannya kita dari Pengadilan Negeri Raha. Jadi itu dimungkinkan melalui mekanisme audio visual. Luar biasa Pak, berarti bisa sidang dimanapun Pak ya, tanpa terhalang oleh jarak, apalagi Indonesia kan kepulauan Pak ya. Iya. Transportasi tidak murah. Berarti dia harus datang ke pengadilan negeri setempat Pak ya? Iya, yang dia terdekat dulu. Terdekat ya untuk tapi harus tetap di persidangan. Melalui berarti alat-alatnya disediakan oleh pengadilan negeri setempat Pak? Iya, pengadilan negeri setempat nanti di-linkkan Zoom-nya ke kita di Pengadilan Negeri Raha. Kalau berbicara tentang biaya Pak, apakah gratis Pak? Ditolong maksudnya dibantu oleh PN setempat, itu ada biayanya atau gratis? Mengenai biaya itu ditanggung oleh pihak yang menghadirkan. Oh, ditanggung oleh pihak yang hadir. Iya. Oke. Dan untuk biaya Zoom-nya itu kan gratis. Tapi untuk biaya ahli atau saksi ya ditanggung oleh pihak yang menghadirkan. Luar biasa Pak. Kalau untuk putusan akhir Pak, apakah harus dibacakan di sidang terbuka untuk umum atau cukup melalui e-court aja Pak, dilampirkan di e-court atau gimana Pak? Ya, kalau berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2022, dengan majelis hakim mengunggah dokumen putusan pada aplikasi e-court, maka putusan tersebut dianggap telah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak yang setuju persidangan secara elektronik, yang bersangkutan tinggal mengunduh saja apa putusannya. Untuk pihak tergugat yang tidak setuju, maka nanti akan dilakukan pemberitahuannya secara tercatat oleh jurusita, ataupun pihak yang tidak pernah hadir di dalam persidangan pun akan diberitahukan pemberitahuannya dengan surat tercatat oleh jurusita pengadilan.
tetap diantar sampai ke tempat Pak ya. Iya. Sangat memudahkan sekali Pak Aul. Iya. Mungkin sekian dulu Pak pembahasan sidang elektronik kali ini. Ada mungkin sepatah kata Pak untuk para pencari keadilan? Ya, sepatah kata untuk para pencari keadilan, karena ini kebetulan ini bulan Ramadan dan saya kebetulan bawa Al-Quran ini Mas Ivan, nih saya izin ya. Silakan. Jadi untuk para pihak nih yang berperkara, ya saya hanya mengingatkan jangan sampai perkara ini adalah untuk sekedar melegalkan kepemilikan. Karena sebetulnya bisa jadi di antara para pihak itu sudah tahu bahwa ini bukan sepenuhnya haknya. Jadi ada hak orang lain. Apalagi hal tersebut misalnya berkaitan dengan tanah ya. Sekarang juga lagi zamannya mafia-mafia tanah, juga ada sengketa kepemilikan. Cuman perkara ya sepele dipermasalahkan. Ya, agama sudah mengajarkan kita. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi shibron bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin. Man akhadha minal ardi shibron, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dari bumi bi ghairi haqqihi, yang bukan merupakan haknya, khusifa bihi yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat nanti akan ditenggelamkan ila sab'i ardin, sampai 7 lapisan bumi. Jadi bagi kalian-kalian yang sedang bersengketa apalagi soal tanah dan tahu bahwa itu bukan sepenuhnya hak kalian, berdamailah, berikanlah hak orang lain tersebut supaya permasalahan bisa diselesaikan dengan jalan yang damai. Mungkin agama yang lain juga mengajarkan untuk saling berdamai dan tidak mengambil hak orang lain. Begitu ya Mas Ivan ya? Betul Pak Aul ya. Ya, itu saja. Oke. Dan para pencari keadilan, jangan lupa untuk terus nonton podcast Pengadilan Negeri Raha selanjutnya. Untuk itu saya Ivan Pranaputra mohon pamit undur diri, juga Paulia mohon pamit. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.